Selat Taiwan, jalur air yang dulu tenang, kini bergemuruh dengan ancaman perang. Bukan sekadar retorika politik, melainkan persiapan militer yang nyata dan terukur, yang semakin mendekatkan dunia pada konflik yang berpotensi mengubah tatanan global. Bayangkan, kapal induk raksasa membayangi cakrawala, rudal-rudal siap meluncur, dan bayangan perang menyelimuti jutaan jiwa. Dunia berada di ambang krisis yang dapat mengubah tatanan global. Bisakah konflik dihindari, atau apakah dunia menuju perang yang tak terhindarkan? Ambisi Tiongkok untuk menyatukan Taiwan dengan daratan bukanlah rahasia lagi. Presiden Xi Jinping telah menyatakan tekadnya dengan tegas, bahkan mengancam penggunaan kekuatan jika perlu. Ini bukan sekadar pernyataan politik. Ini adalah strategi yang didukung oleh modernisasi militer yang agresif dan pesat. Investasi besar-besaran dalam persenjataan canggih telah mengubah lanskap militer di kawasan tersebut. Rudal balistik dan hipersonik yang mampu menjangkau Taiwan dan pangkalan militer AS di Guam dan Okinawa kini menjadi ancaman nyata. Kapal induk tipe 003, kapal selam nuklir, dan pesawat tempur siluman J-20 telah memperkuat kekuatan angkatan laut dan udara Tiongkok secara signifikan. Mereka kini mampu melakukan blokade laut total dan serangan udara skala besar terhadap Taiwan yang sebelumnya hanya bisa dibayangkan. Lebih dari sekadar peningkatan kuantitas, Tiongkok juga telah fokus pada peningkatan kualitas kekuatan militernya. Latihan militer yang semakin sering dan kompleks di sekitar Taiwan bukanlah sekadar demonstrasi kekuatan. Ini adalah simulasi invasi yang terencana dengan matang. Latihan pendaratan amfibi skala besar di dekat pulau-pulau terpencil, simulasi serangan udara presisi tinggi, dan latihan perang elektronik yang canggih menunjukkan kesiapan Tiongkok untuk melancarkan operasi militer yang kompleks dan mematikan. Kemampuan intelijen dan perang siber Tiongkok yang semakin canggih menambah ancaman yang dihadapi Taiwan. Namun, ambisi Tiongkok tidak hanya terbatas pada kekuatan militer. Beijing telah secara sistematis mempersiapkan diri untuk menghadapi potensi sanksi internasional. Penimbunan emas dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya diperkirakan mencapai ribuan ton, menunjukkan upaya untuk mengurangi ketergantungan pada sistem keuangan internasional. Bersamaan dengan itu, penguatan kerangka hukum domestik yang bertujuan untuk melegitimasi tindakannya sebagai urusan internal menunjukkan perhitungan yang cermat dan kesiapan untuk menghadapi konsekuensi ekonomi dan politik dari sebuah invasi. Tiongkok telah membangun tembok pertahanan ekonomi dan politik untuk menghadapi kemungkinan konsekuensi global. Taiwan, meskipun secara militer lebih lemah, tidak tinggal diam. Mereka telah meningkatkan kemampuan pertahanannya dengan bantuan dari Amerika Serikat dan sekutu lainnya, berfokus pada strategi pertahanan asimetris. Strategi ini bertujuan untuk membuat invasi Tiongkok semahal dan serumit mungkin, dengan mengandalkan kemampuan untuk menimbulkan kerugian besar pada penyerang. Pengembangan rudal anti kapal dan anti udara jarak jauh, peningkatan kemampuan perang elektronik, dan pelatihan pasukan yang intensif, termasuk latihan tempur simulasi, merupakan bagian dari strategi ini. Namun, kemampuan pertahanan Taiwan tetap terbatas dibandingkan dengan kekuatan militer Tiongkok yang jauh lebih besar. Kekuatan militer Taiwan, meskipun modern, tidak dapat menandingi kekuatan militer Tiongkok secara langsung. Dukungan internasional bagi Taiwan menjadi faktor krusial. Amerika Serikat, melalui Undang-Undang Hubungan Taiwan, telah berkomitmen untuk menyediakan senjata defensif kepada Taiwan dan mencegah Tiongkok menggunakan kekuatan untuk menguasai pulau tersebut. Namun, ketidakpastian mengenai sejauh mana keterlibatan militer AS dalam konflik potensial menimbulkan kekhawatiran besar di Taipei. Pernyataan ambigu dari pejabat AS tentang ambiguitas strategis meninggalkan Taiwan dalam posisi yang rentan. Sikap negara-negara lain di kawasan tersebut, seperti Jepang dan Korea Selatan,
yang secara diam-diam memperkuat pertahanan mereka, juga akan sangat berpengaruh dalam menentukan dinamika konflik. Skenario invasi Tiongkok ke Taiwan dapat melibatkan berbagai strategi. Serangan mendadak yang cepat dan brutal, dimulai dengan serangan rudal dan udara massal, merupakan satu kemungkinan. Blokade ekonomi yang berkepanjangan, mencekik Taiwan dari akses ke sumber daya dan pasar global, adalah skenario lain yang mungkin. Gabungan kedua strategi ini juga mungkin terjadi. Namun, apapun strategi yang dipilih, konsekuensinya akan sangat luas dan berdampak global. Gangguan rantai pasokan global akan menjadi bencana. Taiwan adalah pusat manufaktur teknologi semikonduktor yang penting, menyuplai chip yang vital bagi berbagai industri di seluruh dunia. Gangguan produksi akan berdampak langsung pada industri otomotif, elektronik, dan teknologi informasi, mengakibatkan lonjakan harga dan kekurangan barang secara global. Bayangkan dunia tanpa smartphone, komputer, atau mobil baru. Ini hanya sebagian kecil dari dampaknya. Krisis ekonomi global akan tak terhindarkan. Ketidakpastian dan kekacauan yang disebabkan oleh konflik akan menghantam pasar keuangan dunia, mengakibatkan penurunan tajam pada nilai saham dan peningkatan inflasi. Potensi eskalasi konflik menjadi perang antara Tiongkok dan Amerika Serikat merupakan ancaman yang sangat nyata, dengan konsekuensi yang tidak terbayangkan. Perang antara dua kekuatan ekonomi terbesar dunia akan menghancurkan tatanan ekonomi global. Eskalasi konflik juga akan berdampak besar pada stabilitas regional. Negara-negara tetangga, seperti Jepang dan Korea Selatan, akan merasa terancam dan kemungkinan akan terlibat dalam konflik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketegangan geopolitik yang sudah tinggi di kawasan tersebut akan meningkat secara dramatis, dan potensi konflik yang lebih luas tidak dapat dikesampingkan. Peran kekuatan-kekuatan regional lainnya, seperti Australia dan negara-negara ASEAN, juga akan menjadi penting dalam menentukan dinamika konflik. Di tengah badai ini, diplomasi, negosiasi, dan komitmen bersama dari komunitas internasional sangat penting untuk meredakan ketegangan dan menemukan solusi damai. Namun, waktu semakin menipis. Upaya diplomatik yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan sekutunya hingga saat ini belum membuahkan hasil yang signifikan. Keengganan Tiongkok untuk bernegosiasi secara serius dan sikap tegasnya dalam hal kedaulatan atas Taiwan telah menghambat upaya perdamaian. Tantangannya sangat besar. Kepercayaan telah runtuh, dan kedua belah pihak bersiap untuk kemungkinan konfrontasi. Namun, perlu ada upaya bersama untuk membangun kembali jalur komunikasi, mencari titik temu, dan membangun mekanisme untuk mengurangi risiko eskalasi. Inisiatif yang melibatkan negara-negara regional dan internasional dapat memainkan peran kunci dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk dialog dan negosiasi. Situasi di Selat Taiwan sangat rawan dan penuh ketidakpastian. Meskipun tidak ada kepastian kapan dan bagaimana konflik akan terjadi, ancaman invasi Tiongkok adalah nyata dan semakin mendesak. Dunia harus bertindak sekarang untuk mencegah bencana yang berpotensi menghancurkan tatanan global. Kegagalan untuk melakukannya akan berdampak yang sangat besar, tidak hanya bagi Taiwan dan Tiongkok, tetapi bagi seluruh dunia. Selat Taiwan bukanlah hanya jalur air. Ini adalah garis depan pertempuran antara kekuatan global yang berbenturan, dan masa depan dunia mungkin bergantung pada bagaimana konflik ini ditangani. Waktu terus berjalan, dan dunia menahan napas.